cerita di balik perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kisah yang terkenal dengan judul Gadis-gadis yang Bijaksana dan Gadis-gadis yang Bodoh yang tertulis di kitab Matius 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 sering dijadikan menjadi acuan dan konsep dalam hal sikap membandingkan orang-orang yang mengikut Yesus. Perumpamaan ini terutama merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan para muridnya. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Pasal ini menceritakan sebuah kisah tentang 10 gadis pengiring pengantin yang menurut kebiasaan pernikahan setempat pada waktu itu menyiapkan diri menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Perumpamaan ini merupakan cerita yang menarik yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran tentang kesiapan. Pernikahan Yahudi terdiri atas 2 tahap. Pertama, mempelai laki-laki berangkat dahulu ke rumah mempelai wanita untuk mengambilnya dan melaksanakan beberapa upacara keagamaan. Kedua, mempelai laki-laki akan membawa mempelai wanita itu ke rumahnya untuk melanjutkan perayaan. Kisah ini mengandaikan kebiasaan di Palestina mengenai kepergian pengantin pria ke rumah pengantin wanita untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan ayah mertuanya. Ketika pengantin pria kembali dengan pengantin wanita ke rumahnya sendiri, pesta perkawinan segera dimulai. Untuk itu kita akan mendalami karakter tokoh yang ada dalam cerita perumpamaan ini. Tokoh-tokoh yang muncul dalam Matius 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 adalah 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh, mempelai laki-laki, orang banyak, penjual minyak. Untuk memahami karakteristik dari tokoh-tokoh tersebut, kita akan melihatnya dalam beberapa uraian. Yang pertama, 5 gadis bijaksana. Kebijaksanaan adalah salah satu dari 4 keutamaan dasar selain keadilan, keberanian, penguasaan diri yang ada dalam diri manusia. Keutamaan kebijaksanaan mendorong manusia secara teguh untuk memutuskan dan melakukan sesuatu secara baik. Karakter kontradiktif diceritakan ketika mempelai tidak datang-datang, kemudian mereka tertidur dengan 5 orang gadis lainnya. Ketika mempelai datang, gadis-gadis bodoh meminta sedikit minyak sebab pelita mereka hampir padam, tetapi gadis-gadis bijaksana itu tidak mau memberikan karena tidak akan cukup untuk mereka. 5 gadis bijaksana juga menunjukkan karakter protagonis, yaitu menampilkan misi kebaikan dan kebenaran. Dalam konteks inilah ia menjadi suatu acuan kesiapsiagaan dan kesetiaan dalam melaksanakan iman yang dibenarkan oleh Allah. 5 gadis bodoh. Alkitab mendefinisikan kebodohan sebagai mendengarkan perkataannya dan tidak melakukannya. Kebodohan 5 gadis dalam perumpamaan ini adalah orang yang tidak berjaga-jaga dalam kesiapan. Dalam kisah perumpamaan, sosok 5 gadis bodoh memang diperlihatkan sebagai tokoh yang turut membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Mereka hanya ikut menyongsong mempelai tanpa mempersiapkan apa-apa. Perannya bersikap statis mengingat tampilannya hanya ikut dan tidak siap. Ia sadar akan kedatangan pengantin, tetapi ia tidak ada aktivitas konkret yang dilakukan. Yang ketiga, mempelai laki-laki. Narator memperlihatkan peranan tokoh mempelai laki-laki sebagai tokoh utama yang menentukan terjadinya alur narasi. Ketika ia datang dan langsung masuk bersama-sama dengan gadis yang bijaksana ke ruang perjamuan kawin. Kemudian ketika gadis-gadis bodoh datang dan mempelai laki-laki tidak membuka pintu dan berkata tidak mengenal mereka. Dalam perumpamaan ini, mempelai laki-laki diceritakan sebagai tokoh dengan satu sifat. Apabila orang tidak siap sedia dan berjaga-jaga dalam menyambutnya, maka mempelai laki-laki tidak akan mengikut sertakan mereka dalam perjamuan kawin dan pintu tidak akan dibukakan. Yang keempat, orang banyak. Narator menghadirkan orang banyak yang menguatkan pemberitahuan kedatangan mempelai laki-laki. Kehadirannya seperti seorang cameo yang tampil sebentar, yang hanya memberikan informasi tentang kedatangan mempelai laki-laki dan untuk menyongsongnya. Ketika kelima gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh sedang tertidur, orang berseru bahwa mempelai telah datang. Mereka juga memerintahkan supaya ke-10 gadis itu untuk datang menyongsongnya. Artinya, tindakan yang dilakukan orang banyak itu ialah menegaskan kedatangan mempelai laki-laki dan supaya bergegas. Latar tempat
yaitu Bukit Zaitun. Teks ini tidak menyebutkan secara langsung di mana Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Namun dalam perikop-perikop sebelumnya terdapat latar tempat yang mempunyai kesatuan dengan teks. Dari Matius 24 ayat yang ketiga, mengetahui bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini di atas Bukit Zaitun. Eksposisi. Situasi awal masalah terjadi ketika 10 gadis pergi untuk menyongsong seorang mempelai laki-laki. Dalam perumpamaan ini ke-10 gadis dibagi menjadi 2 sifat, antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Gadis bijaksana membawa pelita dan minyak dalam buli-buli sebagai persiapan menyongsong kedatangan mempelai. Sedangkan 5 gadis bodoh datang dengan membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Adegan ini menyiratkan makna penting bahwa alur narasi mengajak pembaca bahwa dalam satu rombongan terdapat karakter yang berbeda dalam menyambut seseorang yang dinarasikan dengan tindakan. Narator juga memperlihatkan sikap ke-10 gadis yang berbeda. Ke-10 gadis dan pelitanya menunjuk kepada kebiasaan ini di tanah Israel, di mana pengantin wanita dibawa dari rumah bapaknya ke rumah suaminya pada waktu malam. Dia didahului oleh 10 suluk yang dibuat dari galah yang ditempelkan pada bejana-bejana tembaga. Pada bejana-bejana inilah sumbu yang dibasahi dengan minyak dinyalakan dan digunakan untuk menerangi jalan. Cerita ini menjadi lebih hidup ketika mempelai laki-laki tidak segera datang seperti yang mereka harapkan. Kemungkinan banyak alasan yang membuat penundaan kedatangan laki-laki mempelai itu. Antara lain, ada banyak rencana dan tujuan yang masih perlu diselesaikan. Komplikasi merupakan momen yang menampilkan sejumlah upaya dari tokoh untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Solusi dalam teks ini, ketegangan-ketegangan dimulai saat gadis-gadis bodoh yang tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis bijaksana yang telah lebih mempersiapkan lebih dahulu dan membawa minyak itu ke tempat pernikahan. Ketika itu, waktu sudah tengah malam, terdengar suara orang banyak berseru yang mengatakan bahwa itu mempelai telah datang. Setelah itu gadis-gadis ini terbangun dari tempat tidurnya serta merapikan kembali serta membereskan pelita mereka. Setelah mereka bangun, gadis-gadis bodoh itu meminta minyak kepada gadis-gadis bijaksana. Perkataan gadis-gadis bodoh ini menyatakan bahwa berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Oleh karena itu, melalui ketegangan-ketegangan ini dapat menimbulkan klimaks dari perdebatan antara gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana. Klimaks. Momen klimaks merupakan puncak dari upaya tokoh utama untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang dihadapi. Momen ini ditandai dengan munculnya perumpamaan gadis-gadis bijaksana yang berkata, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Selain itu, mereka menyarankan untuk pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ. Namun saat gadis-gadis bodoh ini pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Setelah itu pintu ditutup. Dalam hal ini terdapat dalam ayat yang ke-9 hingga 10 resolusi yang ditawarkan. Resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah yang mengarah pada tindakan nyata. Ada 2 bagian resolusi. Resolusi pertama menunjuk pada tawaran yang diberikan oleh 5 orang gadis bijaksana kepada 5 orang gadis bodoh yang mengarahkan mereka untuk segera pergi bertindak. Gadis bijaksana mendasarkan jawabannya pada kenyataan bahwa jika minyak dibagi, maka tidak akan ada yang akan menyambut mempelai laki-laki karena tidak akan cukup lagi bagi mereka dan bagi gadis bodoh itu. Jawaban mereka bersifat realistis dan konkret. 5 gadis bijaksana lebih mencermati dan merefleksikan iman atau kesetiaannya dan kebijaksanaannya terhadap realitas hidup secara lebih kritis. Resolusi kedua, seperti dikemukakan dalam resolusi pertama bahwa momen yang terjadi di resolusi kedua mengarahkan penyelesaian masalah sampai pada tahap tindakan. Karena itu, mereka pergi untuk membeli minyak, akan tetapi mempelai telah datang dan masuk ke perjamuan kawin bersama-sama dengan 5 orang gadis bijaksana yang siap sedia, lalu menutup pintu menuju ke ruang perjamuan. Tibalah kelima gadis bodoh itu untuk masuk ke ruang perjamuan dan memohon untuk membukakan pintu dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Kelima gadis yang bodoh itu berusaha untuk menemukan jawaban dan bertindak dengan segera supaya mereka juga masuk seperti kelima gadis lainnya yang bijaksana. Adanya penekanan permohonan kelima gadis yang bodoh itu memudahkan agar siap sedia dan melakukan tindakan penantian secara konkret. Tetapi jawaban dari mempelai laki-laki itu berkata bahwa ia tidak mengenal mereka dengan berkata, "Aku tidak mengenal kamu, sebab itu berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kelima, gadis bodoh karena tidak mempersiapkan diri dengan baik bagi kedatangan sang mempelai, akhirnya tidak dapat menikmati sukacita pesta pernikahan dan tidak ada permohonan apapun yang dapat mengubah keadaan itu. Narator dan sudut pandangnya. Narator mengisahkan narasi Matius 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 sebagai model soi, yaitu menunjukkan peran tokoh-tokoh melalui contoh-contoh dalam tindakan. Model ini memang memudahkan pembaca untuk menangkap pesan yang disampaikan narator. Melalui contoh ini, pembaca dapat mendapatkan pesan dalam hal siap sedia dalam menyambut kedatangan mempelai. Hal ini jelas diceritakan tokoh yang menjadi tolak ukur dalam merefleksikan iman dan kebijaksanaan dalam pembenaran sang mempelai hingga pada hari dan waktu yang tidak ditentukan. Titik narator terhadap para penyambut mempelai sangat jelas dibedakan tajam. Narator mengajak para pembaca, dalam hal ini orang Yahudi, untuk memandang secara terbuka, bukan hanya untuk mengetahui tentang hukum Taurat dan aturan-aturan agama yang terpenting, tetapi dalam merefleksikan apa yang mereka ketahui dan imani, serta kesiapan hingga akhir zaman. Sikap yang dimiliki pengikut berbeda. Ada yang memahami penantian secara pasif dan penantian secara aktif. Narator menggambarkan perumpamaan ini yang dilatar belakangi oleh pernikahan di kalangan Yahudi, dan pesta seperti ini bukan hanya pesta yang penuh kegembiraan, tetapi juga pesta yang sangat panjang. Memang tidak jelas di mana mereka menantikan kedatangan pengantin. Dalam bagian inilah narator menekankan pentingnya untuk berjaga-jaga dan siap sedia.